Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Bicara mengenai pendapatan nasional, kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran kalian? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pendapatan nasional, kita lihat dulu yuk, apa sih tujuan pembelajaran pada bab pendapatan nasional ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, menyimpulkan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang ketiga, membedakan komponen pendapatan nasional. Dan yang keempat, menghitung secara tepat dan mandiri serta bertanggung jawab. Oke, bicara mengenai pendapatan nasional, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Uang seluruh masyarakat atau penghasilan sebuah negara? Secara garis besar, pendapatan nasional bisa dianggap sebagai uang seluruh masyarakat, bisa juga dianggap sebagai penghasilan dari sebuah negara. Untuk lebih jelasnya, pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun. Atau bisa juga diartikan sebagai jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, pendapatan yang dimaksudkan di sini ialah hasil dari kegiatan produksi barang maupun jasa di suatu negara. Nah, kira-kira apa sih hal-hal yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama, ada keseluruhan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa di suatu negara akan mempengaruhi pendapatan nasional, mempengaruhi tinggi ataupun rendahnya pendapatan di sebuah negara. Selain permintaan dan penawaran, ada pula tingkat konsumsi, tabungan, dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Selain itu, ada kualitas sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan penghasilan dari sumber daya manusia itu sendiri karena memiliki mutu yang tinggi. Selain sumber daya manusia, tentu saja ada juga keadaan sumber daya alam, di mana jika sumber daya alam melimpah di suatu negara, akan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan serta pengolahan sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Selain itu, ketersediaan modal juga menjadi faktor penting agar keadaan ekonomi meningkat. Selanjutnya, stabilitas negara. Negara yang stabil akan mempengaruhi pendapatan nasional yang stabil juga. Jika negaranya itu stabil, otomatis pendapatan nasional juga akan meningkat secara kontinu. Selain itu, kebijakan yang mendukung. Kebijakan yang mendukung amat sangat penting dan juga amat sangat berpengaruh terhadap naik ataupun turunnya suatu pendapatan nasional di sebuah negara. Selain hal-hal yang dipengaruhi pendapatan nasional, kita juga akan membahas mengenai manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional ada 4. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan nasional setiap tahun. Kemudian membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Selanjutnya, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dari perhitungan pendapatan nasional, kita bisa mengetahui struktur perekonomian suatu negara.
yang artinya kita bisa melihat pada sektor apa pendapatan kita ada di posisi yang tertingginya. Apakah ada di posisi jasa ataukah ada di posisi sektor barang. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional bisa dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen pendapatan nasional. Pada komponen pendapatan nasional ini, kita akan mengetahui mengenai produk domestik bruto atau gross domestic product atau biasa disebut GDP. GDP merupakan jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga di negara, baik itu warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam kurun waktu 1 tahun. Selain ada GDP, ada pula produk nasional bruto atau gross national product atau biasa disebut GNP. GNP merupakan jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik warga negara di dalam negeri maupun warga negara yang ada di luar negeri, dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk perhitungan GNP, GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Sedangkan faktor neto luar negeri itu sendiri merupakan hasil dari pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri dikurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Selanjutnya ada produk nasional neto atau net national product, biasa disebut NNP. NNP merupakan hasil produksi yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun setelah dikurangi penyusutan modal. Perhitungan dari NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Selanjutnya, selain ada NNP, ada juga yang disebut pendapatan nasional bersih atau net national income, biasa disebut NNI. NNI merupakan NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini bisa diartikan sebagai pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan barang mewah. Untuk mencari nilai NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya, selain ada NNI, ada juga pendapatan perorangan atau personal income, biasa disebut PI. PI merupakan pendapatan secara formal yang diterima oleh masyarakat. Perhitungan PI sama dengan NNI dikurangin laba ditahan, ditambah jaminan sosial, ditambah asuransi, ditambah pajak perseroan atau PT, kemudian ditambah transfer payment. NNI dikurangi laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah asuransi, ditambah pajak perseroan atau PT, kemudian ditambah dengan transfer payment. Selain ada PI, ada juga pendapatan bebas atau disposable income, biasa disebut DI. DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang siap untuk dibelanjakan. Mencari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Salah satu contoh pajak langsung di sini adalah pajak penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak. Selanjutnya kita langsung membahas contoh soal. Diketahui GDP sebesar 1.500, penyusutan sebesar 100, pajak langsung sebesar 20, pajak tidak langsung sebesar 5,
Pendapatan WNI di luar negeri 200, pendapatan WNA di Indonesia adalah 500. Pertanyaannya, berapakah NNI dari data tersebut? Seperti kita ketahui, mencari NNI sama dengan NNP dikurangin pajak tidak langsung. Sedangkan untuk mencari NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya, untuk mencari GNP sama dengan GDP dikurangin faktor neto dari luar negeri. Penyelesaian dari soal tersebut, pertama-tama kita harus mencari GNP-nya terlebih dahulu. GNP sama dengan 1.500 dikurangin 500 dikurangi 200. Yang hasilnya 1.500 dikurangin 300. Dan GNP-nya sebesar 1.200. Setelah kita mengetahui berapa GNP-nya, kita harus mencari NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. GNP diketahui 1.200 dan dikurangi dengan penyusutan sebesar 100. Hasilnya NNP sebesar 1.100. Dan yang terakhir, kita bisa mencari NNI dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP 1.100 dikurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 5. Maka hasil NNI-nya adalah 1.095. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.